Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar di tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, muatan pelajaran PPKN. Teman-teman silahkan disimak dan dipahami ya. Di dalam muatan pelajaran PPKN ini nanti kita akan belajar tentang makna sila keempat Pancasila. Teman-teman tentunya sudah tahu ya bahwa sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Nah, makna dari sila keempat Pancasila ini apa? Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian makna yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Kemudian makna yang ketiga adalah bijak dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah makna dari sila keempat Pancasila. Kita tahu makna dari sila keempat Pancasila, tentunya kita harus tahu bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian sikap yang keempat adalah musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Kemudian yang kelima, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Dan sikap yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masih akan belajar tentang apa? Tentang sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Tadi beberapa contoh sudah Ustadz sampaikan, dan di sini Ustadz bisa memberikan beberapa contoh lagi tentang sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah melaksanakan pemilihan ketua kelas. Kemudian kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mau menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian sikap yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian sikap yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Dan sikap yang terakhir, menyelesaikan semua masalah secara musyawarah. Ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita tahu sikap-sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila, tentunya ada juga sikap yang tidak sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, sikap yang tidak sesuai ini apa saja? Teman-teman silahkan disimak ya. Yang pertama, tidak mau menerima hasil musyawarah. Kemudian sikap yang kedua, tidak menggunakan hak memilih dan dipilih yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Kemudian sikap yang keempat, suka mengejek pendapat orang lain. Kemudian sikap yang kelima adalah mengambil keputusan secara sepihak tanpa mengadakan musyawarah.
warah. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tentunya sikap-sikap ini yang perlu kita hindari atau kita jauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang apa? Tentang sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila Pancasila. Tentunya teman-teman sudah tahu semua bahwa bangsa negara Indonesia ini mempunyai banyak pahlawan yang mempunyai sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sikap-sikap kepahlawanan tersebut tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Yang pertama, teman-teman bisa sambil melihat LKS-nya. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Contoh dalam kehidupan kita apa? Tidak menyontek saat menghadapi suatu ujian atau ulangan. Kemudian sifat yang kedua tentang keberanian. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari apa? Yaitu berani menghadapi kegagalan. Kemudian berani menerima kritikan yang membangun dari orang lain. Kemudian contoh sikap yang ketiga adalah rela berkorban. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Yaitu menyingkirkan benda berbahaya di jalan. Kemudian contoh lain membantu pekerjaan orang tua. Kemudian sifat yang keempat adalah membela kebenaran dan keadilan. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Misalnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian contoh yang lain, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian contoh yang lain juga, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah cinta tanah air. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berbakti pada nusa dan bangsa. Contoh lain, menggunakan barang produksi dalam negeri. Kemudian sifat yang terakhir adalah pantang menyerah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa kita terapkan. Misalnya apa? Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan. Kemudian bersabar dan selalu berusaha dan tidak kenal menyerah. Kemudian contoh yang lain, belajar dengan giat dan tekun agar memperoleh nilai yang terbaik. Kemudian contoh yang terakhir, selalu optimis dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, ini tadi adalah materi tentang PPKN yang kaitannya dengan makna sila keempat dan juga sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat. Teman-teman bisa diambil pelajarannya ya.